Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnita Rukliling dengan NIM A251-21078. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai filsafat pendidikan menurut aliran perennialisme, eksistensialisme, dan konstruksionisme. Untuk lebih jelasnya simak video berikut. Baik, kita masuk pada filsafat pendidikan menurut aliran perennialisme. Nah, perennialisme ini merupakan aliran filsafat yang lahir pada abad ke-20, di mana secara bahasa perennialisme ini berasal dari kata perennial yang bermakna abadi, kekal, dan tanpa akhir. Aliran perennialisme ini beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus-menerus mengalir sepanjang sejarah. Apa saja sih prinsip-prinsip dalam pembelajaran pendidikan perennialisme? Yang pertama yaitu adanya kebenaran yang memiliki sifat universal atau menyeluruh. Kemudian yang kedua, di dalam suatu kebenaran bisa ditemukan dalam karya agung. Kemudian yang ketiga, harus melibatkan pencairan pemahaman atas kebenaran. Kemudian yang keempat, mengembangkan beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Nah, siapa-siapa sih tokoh yang berperan dalam aliran perennialisme ini? Yang pertama yaitu Robert Maynard. Menurut beliau, pendidikan itu harus kecerdasan dan harmoni manusia yang dikedepankan. Atau dengan kata lain, pendidikan ini harus membutuhkan kecerdasan dan harmoni manusia dan mengembangkan daya intelektual, serta harus menekankan pendidikan ini bersifat universal. Kemudian tokoh yang kedua yaitu menurut Mortimer J. Adler. Menurut J. Adler, bahwa manusia ini merupakan makhluk rasional dan hakikat yang akan sepanjang sejarahnya itu. Maksudnya di sini yaitu manusia itu merupakan makhluk rasional dengan hakikat yang akan berlanjut sepanjang sejarah. Kemudian yang ketiga itu menurut Plato. Plato di sini berpendapat bahwa pendidikan adalah membina yang sadar dalam melaksanakan aspek kehidupan pendidikan dan harus didasarkan pada paham, kemauan, dan akal. Kemudian ciri-ciri aliran perennialisme. Ciri-ciri aliran perennialisme ini yang pertama yaitu bersifat regresif. Artinya di mana perennialisme ini kembali kepada nilai dan prinsip dasar yang berjiwa pendidikan di waktu abad pertengahan. Nah, pada masa Yunani. Kemudian yang kedua, setiap realitas itu memiliki suatu tujuan. Jadi perennialisme ini memiliki realitas bahwa dalam suatu realitas itu harus mempunyai tujuan. Kemudian tujuan perennialisme ini yaitu melatih kedisiplinan dan mental. Kemudian berikutnya, ciri yang berikut yaitu suatu kenyataan yang tinggi itu berada di suatu alam. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua yaitu eksistensialisme. Kemunculan eksistensialisme dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama, idealisme dan materialisme. Menurut Reine, aliran idealisme ini adalah dunia yang kita tempati dan merupakan sesuatu yang kejadiannya tidak dalam wujud yang sudah terjadi, melainkan ia merupakan suatu proses siklus yang terus-menerus terjadi akibat dari produktivitas aktivitas subjek atau ruh yang tidak lepas dari pergumulan subjek itu sendiri. Sedangkan materialisme ini menganggap realitas adalah sesuatu yang real atau berdiri sendiri dan bukan produksi dari subjek, melainkan realitas tersebut terjadi dengan sendirinya. Yang kedua, aspek saintistik dan sikap intelektualistik. Sikap saintistik menempatkan intelektual sebagai posisi utama, seolah-olah di atas efektivitas dari kehendak bebas. Artinya menempatkan manusia pada posisi sekunder dan mengabaikan aspek lain. Pengertian
Filsafat eksistensialisme. Eksisten adalah sesuatu yang paling berharga dan paling asli dalam diri manusia, yang sama sekali tidak objektif, kemungkinan selalu terbuka dengan hal-hal baru, menyangkut kebebasan dan merupakan inti dari manusia. Eksistensi berarti ada atau berwujud. Tokoh yang berperan dalam aliran eksistensialisme salah satunya adalah Jean-Paul Sartre. Sartre adalah salah satu filsuf yang menyebabkan eksistensialisme yang tidak lepas dari pengaruh tradisi rasionalisme dan idealis. Sartre lebih menekankan pada kebebasan menerima dan pada kebiasaan manusia dengan menekankan pada fresh in each situation, di mana menjadi bebas adalah suatu keharusan dan pilihan. Kemudian tujuan filsafat eksistensialisme yaitu tidak hanya dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan, namun dapat pula diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Dan tujuan filsafat dengan pendidikan ini bukan hanya penekanan pada dialog semata, namun pada bentuk penciptaannya, yaitu keberanian menciptakan gagasan atau pemikiran. Berikutnya, metode dan kurikulum pendidikan. Dalam penyusunan kurikulum pendidikan, aliran eksistensialisme adalah berpusat pada anak, individualistik, dan kesadaran atas keberadaannya. Sedangkan manajemen kelas yang dibangun adalah partisipasi kelas harus terbuka dan tidak saling mengancam serta fleksibel. Berikut kita masuk dalam pokok pembahasan yang ketiga, yaitu filsafat pendidikan menurut aliran konstruksionisme. Aliran konstruksionisme ini berasal dari kata rekonstruksionisme, yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran ini adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Adapun tujuan pendidikan menurut aliran konstruksionisme, yaitu membangkitkan kesadaran siswa tentang masalah sosial dan untuk secara aktif terlibat dalam pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya, kurikulum dan sekolah menurut aliran konstruksionisme. Kurikulum dalam konstruksionisme harus mencakup unsur-unsur pembelajaran untuk hidup dalam lingkungan global, di mana sekolah menjadi pusat kontroversi dan di mana siswa dan guru ini menekankan serta mendorong diskusi tentang isu-isu kontroversial dalam agama, baik dalam agama, politik, ekonomi, sosial, dan diskusi ini tidak hanya tentang latihan intelektual. Berikutnya, metode-metode yang digunakan dalam aliran konstruksionisme. Kaum konstruksionisme ini pada umumnya berusaha untuk menginternasionalisasikan kurikulum sehingga peserta didik akan belajar bahwa mereka hidup di era global. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Bye-bye.